Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-8 bumiku, subtema yang kedua bumiku dan musimnya. Pembelajaran yang kedua. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ayo mengamati. Pada siang hari suhu udara panas. Akibatnya kaca jendela memuai. Namun pada malam hari suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandanglah bulan. Bagaimana bentuk bulan? Bentuk bulan jauh dari bulat sempurna dengan tonjolan dataran tinggi di sisi menghadap bumi dan tonjolan lain di sisi jauhnya. Apakah bulan bergerak? Ya, bulan bergerak mengelilingi bumi melalui jalur orbitnya, juga bergerak dengan berputar pada porosnya. Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Tidak, cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Apakah bulan berputar? Ya, bulan berputar pada porosnya. Apa yang dikelilingi bulan? Yang dikelilingi bulan adalah bumi. Amati gambar berikut. Posisi matahari, posisi bumi, dan posisi bulan. Kemudian lihatlah arah rotasi bumi. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Bulan bergerak pada porosnya disebut rotasi bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi atau revolusi bulan dalam waktu 1 bulan. Gerak revolusi bulan karena adanya gaya gravitasi. Hanya satu sisi bulan yang menghadap bumi karena penguncian pasang surut. Adanya tahapan fase bulan karena halangan bumi terhadap pantulan sinar matahari. Fakta sains. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Amati gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya. Ayo mencoba. 1. Bentuklah kelompok kerja yang terdiri atas 4 anak. 2. Bersama dengan kelompokmu, kamu lakukan percobaan untuk menguji kenampakan bulan purnama. 3. Sebelum melakukan percobaan, bacalah terlebih dahulu tata tertib sebelum melakukan percobaan. 4. Persiapkan bahan dan alat percobaan dengan lengkap dan ikuti petunjuk pelaksanaan percobaan. Tata tertib saat melakukan percobaan. Pakaian lab. Saat melakukan percobaan dengan bahan kimia, kenakan baju lab, sarung tangan, masker, dan sebagainya agar tidak terkena baju atau kulit. Saat menggunakan peralatan yang panas, kenakan sarung tangan tebal supaya tidak terbakar. Cegah kecelakaan. Sebelum melakukan percobaan, pelajari terlebih dahulu cara memadamkan api. Beri tanda semua alat dan zat yang berbahaya. Dalam situasi darurat, sebaiknya jangan terburu-buru. Selalu ketahui aturan keselamatan dengan baik. Api.
Saat mengangkat benda panas demi keamanan, gunakan pinset, penjepit, atau sarung tangan. Tutup material tertentu dengan sempurna dan jangan sampai terkena panas. Setelah menjauhkan benda yang mudah terbakar, baru boleh melakukan percobaan menggunakan api. Listrik. Jangan menyentuh peralatan listrik dengan tangan basah. Jangan menumpuk beberapa colokan ke satu stop kontak. Jangan menyimpan bahan yang berisi air atau cairan di sekitar stop kontak. Benda tajam. Bagian yang tajam harus menjauhi badan. Simpanlah peralatan yang punya tutup dalam keadaan tertutup. Gunakan dengan hati-hati agar jangan orang lain terluka. Peralatan kaca. Gunakan setelah dibersihkan dan dikeringkan. Setelah digunakan, cuci bersih lalu simpan. Kenakan sarung tangan karet agar benda kaca tidak mudah terlepas. Bahan kimia tidak boleh dimakan dan dicicipi. Ketika mencium bau cairan, jangan langsung didekatkan ke hidung, kipasi dengan tangan sampai baunya tercium. Jangan menyimpan lagi bahan yang sudah digunakan, buanglah. Limbah. Asam dan basah dinetralkan. Cairan yang mudah terbakar dibungkus koran atau tisu, lalu dibakar. Saat membakar sampah harus minta bantuan orang dewasa. Menguji kenampakan bulan purnama. Alat dan bahan: 1. Kotak sepatu besar. 2. Kertas hitam. 3. Bola plastik busa atau styrofoam dengan ukuran diameter 5 cm. 4. Lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat. Isolasi kertas dan benang hitam. Langkah percobaan: 1. Lapisi permukaan kotak sepatu bagian dalam dengan kertas hitam. 2. Gantungkan bola styrofoam pada seutas benang hitam sepanjang 5 cm dan tempelkan ujung benang tepat di pertengahan penutup kotak. 3. Buatlah satu lubang yang sama besarnya dengan diameter lampu senter pada ujung kotak dan tutup rapat celah di antara lampu senter dan kotak dengan menggunakan isolasi kertas. 4. Buatlah 5 lubang inti pada sisi-sisi kotak, 4 lubang pada tiap sisi memanjang, dan 1 lubang pada posisi miring yang lebih rendah dari lampu senter. 5. Pasang penutup kotak bersama bola yang tergantung padanya di atas kotak dan rapatkan tepi-tepinya dengan menggunakan selotip kertas. 6. Nyalakan senter, lalu amati bola dengan mengintip melalui lubang-lubang intip dengan urutan seperti gambar. Ayo berdiskusi. Setelah melakukan percobaan, diskusikan pertanyaan berikut bersama dengan kelompokmu. 1. Apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? Terjadi perbedaan-perbedaan cahaya yang diterima oleh bola plastik atau styrofoam yang merupakan perwujudan bentuk dari fase-fase bulan. 2. Matikan lampu senter. Apa yang terjadi? Bola plastik atau styrofoam tidak terlihat. 3. Melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? Lubang pada posisi miring yang lebih rendah dari lampu senter. Ada berapa banyak fase bulan? Apa saja bentuknya? Jelaskan. Ada 8 fase bulan. Fase new moon atau bulan baru. Bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Fase ini memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari sehingga bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali.
2. Phase waxing crescent atau hilal awal bulan atau bulan sabit awal. Setelah bulan baru, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah, sehingga bulan menyerupai bentuk seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari ke-1, 2, dan 3. 3. Fase first quarter atau paruh awal. Bulan berbentuk setengah lingkaran karena bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. 4. Fase waxing gibbous atau cembung awal. Bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Maka ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung. 5. Fase full moon atau bulan purnama. Fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mirip seperti fase first quarter, bedanya bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Hasilnya bulan terlihat lebih sempurna. 6. Fase waning gibbous atau cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya bulan terlihat cembung. Berikutnya fase third quarter atau paruh akhir. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya cahaya matahari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Fase ke-8, fase waning crescent atau hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Bulan kembali berbentuk sabit. Saat tersebut, bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal atau new moon, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat memengaruhi pasang surut air laut? Saat pasang nelayan tidak dapat melaut, nelayan harus menunggu hingga air laut surut. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana total. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Sudahkah kamu memahami arti membaca memindai? Dalam penggunaannya, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan. Ayo mengenal bulan dengan teknik memindai.
Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan kembali gagasan utama dari bacaan dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Gagasan utamanya adalah bulan adalah satelit alami bumi. Informasi pentingnya, bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Permukaan bumi sebenarnya gelap. Bulan berpengaruh terhadap budaya manusia. Gravitasi bulan menyebabkan pasang surut di lautan. Ayo mengamati. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ketika berkegiatan sendiri, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan yang lain. Dalam berkesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Dalam menari ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Berikut 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. 1. Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah atau Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja atau Sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang atau Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias, serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus, cenderung lembut, atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. 2. Tari Serimpi dari daerah Jawa Tengah. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari Serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari Serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu tari Serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedaya. 3. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik 2 kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Makopong Daeng Ranu almarhum di Kabupaten Goa. Terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan yang dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu
yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903 saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. 4. Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari Gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari Gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangannya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tari-tarian tersebut. Tari Bedaya Ketawang, tari yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Tarian sakral, pementasan saat penobatan Raja Baru, diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang atau Jawa yang berarti langit. Tari Serimpi, tari berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik, gerak lemah gemulai, tari dengan kedudukan istimewa. Tari Pakarena, tari berasal dari Sulawesi Selatan. Ada 2 jenis tarian, yaitu Pakarena Goa dan Pakarena Gantarang. Dimainkan oleh 4 orang penari wanita. Pertama kali ditampilkan tahun 1903 saat penobatan raja. Tari Gantar, tari berasal dari Kalimantan Timur, dipentaskan pada upacara adat tertentu. Tarian dengan properti tongkat dan bambu menggambarkan tentang menanam padi. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side.